Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Wijono dan teman-teman sekalian. Di sini saya Ahmad Hafiz Alfareza dengan NIM 2450603011111006 izin akan mempresentasikan 3 studi berbasis simulasi MATLAB atau Simulink, yaitu yang pertama di sini adalah studi pengaruh variasi frekuensi terhadap kecepatan motor induksi menggunakan variabel frekuensi drive atau VFD. Lalu yang kedua yaitu analisis performa motor decision pada sistem konveyor industri. Dan yang ketiga yaitu analisis pengaruh variasi faktor daya terhadap efisiensi dan regulasi tegangan trafo satu fasa. Nah, yang mana ketiga studi ini berfokus pada analisis karakteristik performa mesin listrik dalam berbagai kondisi operasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan studi pengaruh variasi frekuensi plus VFD terlebih dahulu. Secara teori, kecepatan motor induksi berbanding lurus dengan frekuensi sumber, sehingga ketika frekuensi dinaikkan, kecepatan rotor juga meningkat. Di sini, melalui simulasi MATLAB, frekuensi divariasikan dari 40 sampai 80 Hz. 40 sampai 80 Hz, yang mana nanti hasilnya pada tabel menunjukkan kecepatan meningkat secara linear dari 1200 rpm hingga 2400 rpm. Yang mana untuk grafiknya itu di sini. Nah, hal ini membuktikan bahwa VFD mampu mengontrol kecepatan motor secara efektif, fleksibel, dan efisien untuk kebutuhan industri seperti konveyor, pompa, maupun kipas. Baik, kita beralih ke analisis performa motor decision pada sistem konveyor industri. Nah, motor decision di sini dipilih karena memiliki karakteristik kecepatan yang relatif konstan meskipun terjadi perubahan beban, sehingga cocok untuk menjaga aliran material pada konveyor agar tetap stabil. Nah, dalam simulasi kali ini saya dan rekan-rekan sekelompok saya mengamati hubungan antara arus jangkar, torsi, dan kecepatan dengan beberapa variasi beban. Nah, di sini untuk analisa diagram bloknya, untuk diagram blok motor decision sendiri. Nah, yang mana hasil analisis menunjukkan bahwa ketika beban meningkat, arus jangkar dan torsi ikut meningkat, sementara kecepatan hanya turun sedikit. Yang mana ini menunjukkan motor decision memiliki performa yang baik dan stabil untuk aplikasi industri beroperasi kontinu. Nah, lalu kita beralih untuk bagian yang terakhir, yaitu tentang transformator satu fasa, yang mana dianalisis pengaruh variasi faktor dayanya. Nah, pada studi ketiga ini kami menganalisis pengaruh variasi faktor daya terhadap efisiensi dan regulasi tegangan trafo satu fasa. Nah, di sini dilakukanlah simulasi, yang mana simulasi itu terdiri dari beberapa variasi faktor daya, yaitu 0,8 lagging, 0,85 lagging, dan seterusnya sampai 0,8 leading. Hasilnya menunjukkan seperti pada tabel berikut, bahwa saat faktor daya mendekati unity atau 1, efisiensi transformator menjadi lebih baik dan regulasi tegangannya semakin kecil. Yang mana yang bisa kita lihat di sini itu untuk faktor daya 1 atau unity itu efisiensinya 95,5%. Jadi dia lebih tinggi daripada faktor daya dengan keterangan-keterangan yang lain selain unity. Dan juga regulasi tegangannya semakin menurun dari 5,2 hingga pada suatu nilai tertentu, yaitu bernilai 1,2. Sebaliknya, pada beban induktif atau kapasitif ekstrim, regulasi tegangan menjadi lebih besar sehingga kualitas tegangan keluaran kurang stabil. Bisa kita lihat di sini efisiensi yang paling terkecil yaitu dipegang oleh faktor daya yang bernilai 0,8, yang mana dengan keterangan lagging pada faktor dayanya. Yang mana jika efisiensi kecil, maka regulasi tegangannya meningkat.
Jadi regulasi tegangannya itu menjadi lebih besar sehingga kualitas tegangannya kurang stabil. Nah, di sini untuk 0,8 sendiri itu memiliki nilai 5,2 untuk regulasi tegangannya. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa faktor daya sangat mempengaruhi kualitas operasi trafo dalam sistem tenaga. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari ketiga studi kasus ini yaitu simulasi menunjukkan bahwa parameter operasi seperti frekuensi, beban, dan faktor daya sangat mempengaruhi performa mesin listrik. Nah, dengan bantuan MATLAB atau Simulink, analisis karakteristik sistem dapat dilakukan lebih mudah, aman, dan efisien sebelum diterapkan pada sistem nyata. Sekian presentasi dari saya dan rekan-rekan sekelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.